Ya, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Terima kasih telah berkenan menunggu hingga pukul 16:29. Nah, karena sudah cukup banyak begitu Bapak Ibu, sudah ada 20-an peserta yang hadir meskipun dari ratusan lebih peserta mendaftar. Eh, Namun tidak apa begitu, mungkin barangkali, mohon maaf sebentar. Mungkin barangkali Bapak Ibu juga diperkenankan begitu ya untuk mengajak rekan-rekannya satu profesi untuk bisa ikut serta pada rangkaian webinar pada sore hari ini dengan judul Memberdayakan Pendidik dengan Artificial Intelligence. Di mana kurang lebih hingga 1,5 jam ke depan nanti kami akan membersamai Bapak Ibu untuk membahas topik menarik ini, yang mana memang hadirnya AI ini sudah tidak dapat dielakkan, di mana hadirnya ini bukan lagi istilahnya, pada dasarnya itu bukan sesuatu hal yang negatif kalau kita pandang dari sudut pandang positif begitu ya, karena akan selalu ada manfaat daripadanya, karena menimbang dengan istilahnya dari pengalaman sebelumnya begitu ya Bapak Ibu, dari istilahnya terlebih dahulu dulu awalnya adanya search engine awal-awal begitu ya, mungkin dari praktisi akademisi juga memikirkan nanti bagaimana kalau terkait copyright dan segala macamnya begitu ya. Namun ternyata hadirnya search engine itu pun juga tidak dapat dielakkan dan ternyata bisa memberikan dampak positif bagi kita begitu ya. Dalam hal ini adalah para pelaku civitas akademik, dan begitu juga dengan hadirnya AI ini adalah sesuatu hal yang memang tidak dapat kita elakkan, dan nantinya pada dasarnya kita hadirnya ini juga tentu akan berdampak positif begitu, meskipun pasti ada dampak-dampak negatifnya begitu ya. Oke, sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, saya Aning Kuliati, di mana pada kesempatan sore hari ini saya akan berperan sebagai MC kurang lebih selama 1,5 jam ke depan. Dalam rangkaian sesi webinar sore hari ini, Bapak Ibu, dari awal hingga akhir kami rekam, sehingga nanti apabila Bapak Ibu ingin menyimak kembali atas materi yang disampaikan oleh instruktur kami, Bapak Ibu nanti dapat menyimak rekamannya kembali dan mengaksesnya di website kami, yakni di maribelajar.org, di maribelajar.org, dan nanti Bapak Ibu bisa akses kemudian sumber belajar dan pilih webinar, dan nanti di situ Bapak Ibu akan menemukan webinar yang Bapak Ibu ikuti pada sore hari ini apabila memang Bapak Ibu berkeinginan untuk mempelajarinya kembali. Dan itu memang adalah salah satu fasilitas yang kami sediakan, yakni adanya fasilitas sertifikasi, fasilitas rekaman yang tanpa batas. Jadi Bapak Ibu tetap dapat selalu belajar kapanpun itu dan bisa selalu mengulang ketika memang dirasa dibutuhkan. Selain itu ada fasilitas tambahan, yakni berupa instruktur yang telah tersertifikasi dengan Microsoft Certified profesional, di mana instruktur kami pada sore hari ini telah memiliki beragam sertifikasi internasional Microsoft, mulai dari AI Fundamental, Data Fundamental, dan Microsoft Office Specialist, dan yang lainnya. Begitu banyak begitu Bapak Ibu sertifikasi yang telah dimiliki, namun tidak akan saya sebutkan satu persatu karena kita akan lebih membahas terkait substansi, yakni terkait pemanfaatan AI sehingga dapat lebih memberdayakan Bapak Ibu selaku pendidik. Namun selain itu juga apabila di mana Bapak Ibu mungkin begitu ya, ingin melakukan proses klaim sertifikat seperti yang Bapak Ibu ketahui bersama, di sana nanti Bapak Ibu juga dikenakan biaya sertifikat apabila memang ingin menghendaki klaim adanya sertifikat. Namun apabila memang tidak menghendaki adanya sertifikat, hal itu tidak masalah begitu ya. Namun kami juga memfasilitasi begitu apabila memang Bapak Ibu ingin mengklaim sertifikat, nanti Bapak Ibu bisa melakukan klaim, namun memang ada sejumlah investasi tambahan dan besarannya juga tidak banyak Bapak Ibu, nanti mungkin barangkali dibutuhkan begitu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu, saya akan langsung membacakan rundown kegiatan pada webinar sore hari ini, di mana akan ada pembukaan di mana sudah saya buka pada sore hari ini, dan kemudian nanti akan dilanjutkan dengan sesi pemaparan materi, kemudian dilanjutkan dengan Q&A atau tanya jawab, dan nanti kita akan closing secara bersama-sama. Dan nanti Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan dengan menggunakan dua cara, yakni menggunakan fitur Microsoft Teams, mikrofon Microsoft Teams, ataupun juga bisa menggunakan teks dengan menggunakan fitur chat apabila memang Bapak Ibu ternyata mungkin lebih nyaman menggunakan komunikasi teks. Namun apabila Bapak Ibu ingin lebih interaktif dengan pembicara atau instruktur kami pada sore hari ini, kami persilakan untuk bisa menggunakan
mikrofonnya, namun mungkin bisa raise hand terlebih dahulu sehingga kami dapat mengetahui siapa saja yang hendak bertanya. Dan pada kesempatan sore hari ini, Bapak Ibu, saya ditemani oleh rekan saya, yakni Mas Rinaldi, selaku Microsoft Certified Professional sekaligus Microsoft Certified Educator, di mana nanti beliau akan menjelaskan begitu ya terkait materi sore hari ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya persilakan kepada Mas Rinaldi untuk mulai paparannya. Silakan Mas Rinaldi. Oke, suara saya terdengar Mbak Ning? Terdengar Mas Rinaldi, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu sekalian. Senang rasanya bisa bertemu dengan Bapak Ibu kembali dalam acara webinar yang dilaksanakan oleh Mari Belajar, yang mana topik kita di sore hari ini sangat menarik Bapak Ibu. Karena ini menjadi salah satu topik yang sangat tren di 2023 dan saya rasa untuk beberapa tahun ke depan topik ini akan tetap hangat dan pastinya akan meningkat perkembangannya dibandingkan di tahun ini seperti itu. Nah, di sesi kali ini saya akan coba untuk memaparkan apa yang bisa kita lakukan sebagai seorang pengajar. Apa yang harus kita lakukan sebagai seorang pengajar, bagaimana cara kita memanfaatkan sebagai seorang pengajar, bagaimana cara kita bisa meningkatkan luaran dari proses pembelajaran yang kita lakukan. Oleh karena itu, izinkan saya untuk melakukan share screen terlebih dahulu. Bapak Ibu minta tolong untuk dikonfirmasi apakah layar saya sudah kelihatan dengan jelas. Sudah Mas Rinaldi. Sudah ya? Oke. Topik kita hari ini Bapak Ibu adalah memberdayakan pendidik untuk menggali potensi kecerdasan buatan. Kalau misalnya kita lihat di sini ada beberapa hal yang menjadi highlight dari topik yang akan kita coba bahas hari ini. Yang pertama, bagaimana cara kita memberdayakan pendidik. Yang kedua, bagaimana cara menggali potensi dari kecerdasan buatan itu sendiri. Nah, dalam kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam ke depan, saya, Rinaldi, selaku Microsoft Certified Educator dan Microsoft Certified Professional, sekaligus juga saya seorang data analis dan AI mentor di program Kampus Merdeka, gitu ya, studi independen bersertifikat dari Kementerian Pendidikan, Riset Perguruan Tinggi, ya, Riset dan Teknologi. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tentang 3 agenda yang akan coba kita bahas. Yang pertama, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan tentang yang namanya generative AI. Mungkin sebagian daripada kita ada yang sudah tahu apa itu generative AI. Bahkan ada yang pernah menggunakan atau pernah menggunakan tapi tidak tahu istilah ini. Gitu ya. Nanti kita akan coba lihat terlebih dahulu tentang generative AI ini. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang bagaimana AI itu sekarang berkembang dalam dunia pendidikan. Ya, bagaimana AI ini dapat digunakan untuk meningkatkan hasil pembelajaran, mengurangi beban kerja pendidik, dan meningkatkan keterlibatan para pelajar kita. Yang ketiga, apa aja alat yang bisa kita gunakan dalam bidang AI ini untuk aksesibilitas dan juga inklusi. Ya, jadi kita akan mencoba melihat apa saja alat-alat yang bisa kita manfaatkan untuk accessibility dan juga nanti untuk inklusif ya, untuk mungkin siswa-siswa kita yang membutuhkan kebutuhan khusus seperti itu. Langsung saja ke agenda yang pertama, Bapak Ibu. Saya akan jelaskan topik yang pertama yaitu tentang generative AI. Apa itu generative AI? Nah, saya ingin bertanya dulu sama Bapak Ibu. Ya, mungkin bisa dibantu dijawab di kolom chat Bapak Ibu. Nah, nanti saya bantu untuk bacakan. Apakah Bapak Ibu, ya rekan-rekan yang sudah hadir pada webinar hari ini, pernah menggunakan generative AI? Kalau misalnya pernah, sudah digunakan untuk apa saja? Mungkin bisa dituliskan dari sana, nanti mungkin saya bisa kembangkan topik kita mengarah ke jawaban Bapak Ibu, gitu ya. Kalau misalnya belum pernah, mungkin bisa dituliskan belum pernah. Monggo Bapak Ibu silahkan dituliskan di kolom chat. Apakah Bapak Ibu sudah pernah menggunakan generative AI? Kalau misalnya sudah pernah, untuk apa saja digunakan generative AI ini? Silahkan.
Di sini dari Bu Muspira, Pak Muspira, mohon maaf saya nggak tahu ini. Belum pernah ya, belum pernah. Dari Pak Sabri belum pernah. Dari Bu Rosalia Luciana pernah untuk mengenal lebih jauh apa yang ingin diketahui daripada mencari di Google Search. Oke. Dari Pak Yandri Soyono belum pernah. Dari Pak Abdurrahman sudah pernah digunakan untuk buat video. Wah, keren nih Pak Abdurrahman ya. Dari Bu Rosmidah belum pernah. Oke. Ada lagi yang lain rekan-rekan mungkin yang ingin memberikan jawabannya, kita sharing-sharing aja ya antar sesama pendidik. Apakah sudah pernah menggunakan generatif AI sebelumnya? Atau misalnya, oh mungkin pernah saya gunain AI yang seperti ini Pak, tapi saya nggak tahu itu masuk ke generatif AI atau bukan gitu ya. Mungkin bisa ditanyakan di kolom chat juga. Pak Toha, jika ChatGPT atau Copilot pernah untuk tanya-tanya. Oke Pak Toha, terima kasih. Bu Endang pernah coba-coba saja. Pak Agung Jaka pernah untuk membuat catatan rapor siswa. Wah keren nih Pak Agung ya. Oke baik Bapak Ibu, saya langsung saja kita coba bahas dulu. Saya nanti akan menjelaskan tentang generatif AI ini sendiri itu apa. Oke, saya menjelaskan terlebih dahulu seperti ini Bapak Ibu. Sebenarnya AI ini sudah banyak sekali berkembang ya, sudah banyak sekali berkembang dan tentunya Bapak Ibu sekalian, perkembangan AI ini sangat luar biasa ya, sangat-sangat luar biasa dan kita bisa melihat di beberapa sektor dalam dunia kehidupan kita ini sudah merambah AI ke dalamnya. Salah satunya adalah sektor pendidikan yang mungkin kita adalah entitas-entitas yang ada di dalamnya. Seperti itu. Nah, AI ini sendiri sebenarnya khususnya di sini kami membahas tentang teknologi Microsoft ya, karena memang Mari Belajar menjadi salah satu Microsoft partners di Indonesia. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian, Microsoft sendiri itu bahkan sudah invest banyak, sudah banyak mengeluarkan dana khususnya dalam bidang AI ini. Terus efeknya apa? Apa yang bisa kita rasakan? Nah, sebenarnya Bapak Ibu sudah pernah menggunakan. Saya rasa juga sudah beberapa di antara kita sudah banyak menggunakan produk-produk dari Microsoft yang sudah ditanamkan AI ke dalamnya. Nah, khususnya untuk para guru yang sudah pernah menggunakan Microsoft 365, Microsoft 365 for Education untuk melakukan tugas-tugasnya. Contohnya bagaimana? Contohnya kayak gini. Yang pernah menggunakan PowerPoint Designer, ya, kita bisa membuat sebuah desain ya hanya dengan memasukkan kata dalam hitungan detik langsung jadi temanya. Langsung jadi desainnya. Yang mungkin kalau dulu kita kalau ingin membuat presentasi itu harus ngatur dulu, cari gambarnya, memikirkan bagaimana tata letaknya, pewarnaannya. Nah, sekarang dengan PowerPoint Designer kita bisa mendesain slide itu dalam hitungan detik langsung jadi. Gitu ya. Ada yang mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan PowerPoint Designer? Ya, saya rasa ada beberapa yang sudah pernah ya. Kalau misalnya belum pernah menggunakan, nanti saya contohkan ya. Atau misalnya Bapak Ibu tertarik, Pak Rinaldi, mungkin bisa contohkan PowerPoint Designer bagaimana gitu ya. Nanti saya contohkan. Tapi karena mengingat waktu kita juga terbatas Bapak Ibu ya, cuma 2 jam, saya rasa sangat kurang gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu tertarik, ingin saya coba jelaskan lebih detail cara penggunaannya, nanti boleh ditanyakan gitu ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu nggak tertarik, berarti nggak saya jelaskan gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu. Ini yang pertama, PowerPoint Designer. Yang kedua ada namanya Analyze Data di Excel ya. Jadi kita bisa melakukan analisis data hanya dengan satu kali klik. Excel itu bisa menemukan insight-insight, pengetahuan-pengetahuan, kesimpulan-kesimpulan dari data yang kita miliki. Nah ini kalau kita menjalankannya dahulu Bapak Ibu kita harus melakukan proses pembersihan data dulu, melakukan proses kalkulasi rumus, ya, melakukan proses menggunakan fungsi-fungsi. Nah sekarang kita tidak perlu menggunakan hal itu. Kita bisa melakukan analisis data langsung dari Excel dan itu fiturnya sudah disematkan AI di dalamnya. Kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan tanpa harus menuliskan rumus yang rumit. Kita bisa bertanya ke Excel-nya,
tanpa harus kita menuliskan rumusnya. Kan ini luar biasa Bapak Ibu. Dulu kita harus menuliskan rumus, kadang ada yang ketinggalan titik koma, ada yang ketinggalan komanya, ada yang ketinggalan mungkin buka kurung atau tutup kurungnya, nggak jalan itu rumusnya. Pusing 7 keliling seharian mencari ini kesalahannya di mana, gitu ya. Karena ingin melihat hasilnya. Lah sekarang kita cukup dengan mengajukan pertanyaan, Excel langsung bisa memberikan apa? Jawabannya. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Yang ketiga, ada namanya Microsoft Editor. Ya, Microsoft Editor ini nanti akan memeriksa dokumen kita ejaannya sudah benar atau tidak nih. Sudah benar atau tidak dengan bahasa yang digunakan. Kalau bahasa Indonesia sudah benar belum dengan aturan yang sudah disempurnakan. Itu ya. Tata bahasanya bagaimana? Tanda bacanya sudah tepat atau belum, titik komanya sudah tepat atau belum. Nah, itu bisa kita gunakan namanya di Microsoft Editor. Saya sering sekali menggunakan ini Bapak Ibu, bahkan di tugas-tugas akhir saya dalam proses belajar gitu ya, di perguruan tinggi saya menggunakan ini, Microsoft Editor. Apalagi kalau misalnya kita buat sebuah penelitian, riset yang menggunakan bahasa Inggris, ini sangat-sangat membantu kita dalam menilik kembali, melihat kembali tulisan yang sudah kita buat itu, gitu ya. Ini sangat bermanfaat sekali. Yang keempat ada namanya speaker coach. Ya, jadi kita bisa melihat nanti Bapak Ibu speaker coach ini semacam alat yang bisa kita gunakan untuk melakukan presentasi. Jadi dia bisa memberikan umpan balik latihan kita. Ya, jadi kita latihan, nanti dia akan ngasih umpan balik. Oh, di slide ini kelamaan, di slide ini masih kurang. Oh, totalnya sekian menit, sekian detik. Nanti dia ngasih tahu. Nah, ini mungkin pernah sebagian di antara kita sudah pernah ada yang menggunakan. Mungkin bisa Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Dari 4 contoh yang saya tuliskan di sini, kira-kira dari Bapak Ibu ada nggak yang pernah menggunakannya? Ya, baik itu PowerPoint Designer, baik itu analyze data di Excel, baik itu Microsoft Editor, atau Speaker Coach. Mungkin bisa dituliskan ya. Nah, saya coba lihat. Mana tahu ada yang pernah menggunakan. Ya. Pernah coba-coba, boleh Pak diajarkan sedikit. Oke, di sini jelas dong, jelaskan dong PowerPoint Design. Oke, nanti saya jelaskan di sesi praktek Bapak Ibu ya. Oke, berarti ada yang pernah menggunakan di antara 4 ini Bapak Ibu, 4 contoh AI ya yang ada di produk Microsoft 365 nih. Mungkin ada Bapak Ibu yang pernah menggunakan PowerPoint Designer, analyze data di Excel, Microsoft Editor, Speaker Coach, atau yang lain. Silakan. Ya, ada yang pernah? Oke, Pak Muhammad Toha, PPT Designer sangat sering untuk menatap teks dan gambar secara otomatis. Wah, Pak Toha udah pernah berarti ya. Yang lain mungkin Bapak Ibu pernah menggunakan dari 4 contoh yang saya tawarkan tadi, yang saya contohkan tadi, ada yang pernah menggunakan? Ya, mungkin bisa dituliskan di kolom chat biar nanti kita bisa sharing pengalaman ya, dan menjadi salah satu pembelajaran juga bagi kita dari guru-guru yang lainnya, seperti itu. Oke, nah sekarang saya akan menjelaskan apa itu AI Bapak Ibu. Mudahnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi AI ini adalah sebuah kemampuan dari sebuah program, sebuah alat gitu ya. Biasanya akan ada proses-proses namanya pemrograman di dalamnya ya. Pemrograman di dalamnya yang mana mereka ini mampu untuk meniru manusia. Saya ulangi ya. Sebuah kemampuan dari alat ataupun aplikasi ya, pemrograman yang bisa meniru kemampuan manusia. Apa sih kemampuan manusia? Kira-kira kemampuan manusia itu apa aja sih Bapak Ibu? Manusia itu bisa apa aja? Mungkin Bapak Ibu bisa kita diskusi dulu deh. Kira-kira kemampuan manusia itu apa saja? Ya, kira-kira kemampuan manusia itu apa saja? Karena tadi saya sempat jelaskan bahwasannya, AI itu bisa meniru manusia, gitu ya, kemampuan manusia. Kemampuan manusia itu Bapak Ibu boleh kita bilang ada beberapa hal. Pertama adalah berpikir, gitu ya. Benar Pak Lukas ya, Pak Lukas nih jawab. Berpikir, benar rekan-rekan, Bapak Ibu. Berpikir itu menjadi salah satu otak dari manusia gitu ya, inti dari kita gitu seorang manusia, dan AI itu bisa melakukan yang itu. Dari berpikir apa yang bisa mereka lakukan gitu ya, memilih, mengklasifikasikan, mengelompokkan, menentukan pilihan gitu ya, atau nanti menjawab sebuah pertanyaan, itu berpikir.
Ya, jadi AI itu bisa seperti itu. Ya. Yang kedua, manusia itu memiliki kemampuan untuk melihat. Melihat. Jadi AI itu sekarang bisa untuk melihat juga Bapak Ibu. Karena balik lagi AI itu mencoba untuk meniru manusia. Gitu ya. Makanya ada namanya istilah sekarang computer vision. Ada mobil yang bisa jalan sendiri. Bahkan sekarang itu ada mobil taksi yang bisa jalan sendiri tanpa ada pengemudi. Nah, dan masih banyak yang lainnya karena memang mencoba untuk meniru kemampuan manusia. Jadi pertama tadi saya katakan AI itu memiliki kemampuan pertama berpikir, menentukan, mengelompokkan, mengklasifikasikan, apalagi namanya memilih, ya itu namanya berpikir. Yang kedua itu melihat, ya melihat, membaca, apalagi ya menentukan, membedakan satu objek dengan yang lainnya, itu namanya melihat, ya. Yang ketiga, manusia itu bisa untuk berbicara, Bapak Ibu. Ya, kita bisa berbicara, kita bisa untuk mendengar, gitu ya. Kita juga bisa untuk apa namanya menjawab pertanyaan orang. Nah, itu contoh dari kemampuan manusia dan AI juga mencoba hal itu. Ya, mencoba hal itu. AI juga bisa untuk manusia juga bisa berjalan, bergerak dan sebagainya. AI juga bisa melakukan hal yang seperti itu, ya. Karena balik lagi Bapak Ibu, AI itu mencoba untuk meniru kemampuan manusia. Nah, kita coba lihat nih Bapak Ibu, ada sejarah dari AI itu sendiri, ya. Sebenarnya AI ini dimulai di tahun pengembangannya ya oleh Alan Turing dulu menemukan mesin universal atau komputer gitu ya sebagai bagian dari upayanya memecahkan sebuah puzzle. Jadi dia bisa mencoba untuk memecahkan sebuah puzzle, tahu puzzle Bapak Ibu ya, yang kita itu harus menyusunnya supaya nanti menghasilkan sebuah solusi, gambar dan yang sejenisnya. Alan Turing membuat sebuah program komputer yang bisa untuk menyelesaikan puzzle tersebut. Nah, dari situlah mulai mencoba, wah ternyata komputer itu bisa loh ya menyelesaikan permasalahan yang rumit seperti ini. Gitu, di tahun 1936. Di tahun 1955, John McCarthy itu menciptakan istilah artificial intelligence. Nah, jadi kalau misalnya ada yang bertanya ke kita, Bapak Ibu, AI itu kapan tercipta? Istilah AI di tahun 1955 oleh John McCarthy. Jadi beliaulah yang memprakarsai ya istilah artificial intelligence yang sampai sekarang masih kita gunakan. Di tahun 2015 gitu ya, ada sebuah deep face dari Facebook gitu ya. Jadi seolah-olah kita itu bisa membuat sebuah program orang itu berbicara ya, tapi sebenarnya bukan dia yang berbicara gitu. Contohnya saya merekam video terus nanti wajah saya dirubah jadi Pak Jokowi, terus saya berbicara, suaranya dirubah nanti jadi seperti suara Pak Jokowi. Nah, itu deepfake dulunya. Ya, jadi seolah-olah kita bisa merubah wajah orang, bahkan bisa merubah suara orang gitu ya. Ditemukan oleh Facebook tahun 2015 yang lalu. Di tahun 2019, nah ini mulai booming AI berkembang Bapak Ibu. Tapi mungkin baru akhir-akhir ini kita baru mengenal setelah muncul namanya versi yang terbarunya. Padahal versi awalnya itu ada di tahun 2019, yaitu adanya ChatGPT, GPT-2 OpenAI yang dipimpin oleh Elon Musk ya waktu itu. Di tahun 2019 ada namanya GPT-2. Walaupun sebenarnya pada saat itu belum terlalu pintar untuk bisa menjawab pertanyaan yang cukup kompleks gitu ya. Nah, barulah di tahun 2022 yang lalu kita dihadirkan dengan ChatGPT yang 3.5 dan mulai saat itu banyak sekali orang-orang yang menggunakan ChatGPT sampai saat ini gitu ya. Saya sendiri pun sampai sekarang masih menggunakan gitu ya. Banyak hal-hal yang bisa membantu saya baik dalam proses saya mengajar, baik dalam proses saya melakukan riset, baik proses saya melakukan sebuah pengembangan sebuah sistem gitu ya. Saya menggunakan ini gitu. Jadi mulailah di tahun 2022 orang-orang pada kenal dengan AI, ChatGPT, OpenAI dan sebagainya gitu ya. Nah, di tahun 2023 ini itu diperbaharui lagi oleh Microsoft karena Microsoft mencoba mengakuisisi ya OpenAI ini. Jadi perusahaan yang memiliki ChatGPT ini lisensinya di bawah OpenAI namanya ya.
Nah, itu Microsoft mencoba untuk mengakuisisi atau mencoba untuk bekerja sama mengakuisisi kalau saya tidak salah. Itu mengembangkan lagi sehingga munculnya yang namanya Microsoft Copilot dan Copilot untuk Microsoft 365. Mungkin di topik selanjutnya kita bisa berbicara ya Bapak Ibu ya tentang Microsoft Copilot dan Copilot untuk Microsoft 365 ini. Karena saya rasa sekarang itu Microsoft Copilot itu sudah masuk ke Windows langsung. Nah, mungkin nanti kita bisa coba untuk sedikit diskusi juga ya di topik-topik selanjutnya. Gimana caranya memanfaatkan Microsoft Copilot ini bisa kita gunakan di Windows ya. Tapi tentunya nanti ada penyesuaian. Seperti itu. Nah, ini sejarah ya. Sejarah dari AI yang harus kita tahu juga biar nanti kita bisa mencoba untuk melihat refleksi dari perjalanan AI ini sendiri seperti apa. Oke, saya lanjutkan dulu saja. Ini ada video ya, mungkin nanti bisa dicek materinya. Oke, kita coba lihat dulu untuk apa namanya audionya ya. Sebentar, saya coba play dulu ya. Hello, educators. I'm Zia Hassan, and I'm excited to be diving into the fascinating world of artificial intelligence with you. Artificial intelligence, AI, is a broad set of techniques used to train computers to complete tasks that would otherwise require human intelligence, such as answering questions, generating text, and recognizing objects. Some artificial intelligence is designed to perform specific tasks, like forecasting travel prices, predicting the next word in a sentence, or helping you navigate around real-time traffic conditions with a Maps app. Many of us use AI assistants to get through our daily lives. You might be wondering, how can AI benefit education? Well, there are plenty of ways. AI can help personalize learning experiences, provide real-time feedback to learners, and even assist educators in designing creative assignments and generating rubrics. But, as with any technology, there are challenges too. We need to be mindful of potential impacts of AI systems and ensure that all learners have access to the resources they need to support learning. We're going to dig into this more as we learn together in this module. For now, remember that educators play a crucial role in preparing learners for their futures. Oke, nah mungkin tadi videonya agak kepotong Bapak Ibu ya, tapi bisa saya coba rangkum. AI sekarang sudah berkembang, jadi tugas seorang pendidik sekarang adalah, Bapak Ibu, tugasnya adalah menyiapkan para peserta didiknya, para siswa kita itu bisa memanfaatkan AI itu sebaik mungkin. Bisa menggunakan di jalan-jalan yang terbaik ya, bisa menggunakannya untuk peningkatan skillnya dan yang sejenisnya. Jadi Bapak Ibu nanti kita akan mencoba untuk bagaimana cara kita menyiapkan peserta didik dalam penggunaan AI itu sendiri. Tapi sebelum itu saya coba jelaskan beberapa terminologi Bapak Ibu ya, atau istilah-istilah yang sering muncul ya, yang sering muncul dalam istilah AI itu sendiri. Yang pertama data. Data ini adalah sumbernya. Ya. Data ini banyak Bapak Ibu, bisa data itu yang terstruktur, tidak terstruktur, atau semi terstruktur. Dari data inilah kita coba untuk, ini data ya. Data ini kita coba ambil banyak sumbernya ya, banyak sekali sumbernya. Bisa dari perilaku seseorang, bisa dari kuesioner, bisa dari sebuah tanya jawab dan sebagainya. Data ini kita akan coba untuk kumpulkan. Kita akan coba untuk membuat yang namanya algoritma. Ya, algoritma. Algoritma ini akan coba untuk belajar datanya seperti ini, dia akan mencoba belajar gitu. Contohnya, ada contohnya perilaku siswa itu yang mungkin nanti itu dia malu. Ya, kalau dia malu dia menunduk gitu ya. Maka nanti setiap nanti ada foto siswa yang menunduk, bisa saja nanti algoritmanya belajar siswa itu lagi malu. Jadi algoritma itu akan belajar ya. Akan belajar dari data yang ada. Sehingga setelah dia belajar dalam proses yang cukup lama, algoritma ini akan menghasilkan sebuah yang namanya model. Mohon maaf, akan menghasilkan sebuah yang namanya proses, mohon maaf, training ya. Training ya. Algoritma ini akan melakukan training ya.
Algoritma akan melakukan training, proses pelatihan, ya. Proses pelatihan diajarkan biar pintar. Ya, dia bisa menentukan mana yang bunga, mana yang kucing, mana yang mungkin dia sapi, mana yang kerbau. Ya, contohnya seperti itu. Jadi dia akan diajarkan, ya, oh ini loh kalau misalnya warnanya abu-abu ini sapi. Oh kalau misalnya nanti warna ireng, warna hitam itu nanti kerbau. Contohnya ya, itu namanya training. Ya, istilahnya adalah training. Dari training lah ini nanti muncul yang namanya model, gitu loh ya, model. Nah, model ini Bapak Ibu, biasanya kalau kita sebelumnya untuk membuat AI itu dimulai dari tadi data, ada algoritma, ada training, baru jadi model. Nah, kalau sudah jadi model, kita nggak perlu lagi mulai dari data. Tinggal kita panggil modelnya, oke, saya ada gambar baru nih, coba lihat. Warnanya warna abu-abu, terus dia itu agak tinggi, kira-kira ini sapi atau kerbau, gitu ya. Nah, dia udah bisa menentukan sendiri. Karena apa? Karena dia sudah melalui proses yang 3 ini nih. Gitu ya. Maka dia disebut dengan model. Ya, model inilah yang nanti akan mengenali ya pola-pola di dalam data yang kita miliki. Ya, pola-pola dari data yang kita miliki. Jadi ada data, algoritma, proses training, pelatihan, sampai nanti menghasilkan model. Model inilah nanti yang akan digunakan untuk bisa mengenali pola-pola yang kita miliki, seperti itu. Nah, ada lagi yang lain nih Bapak Ibu. Ada namanya machine learning gitu ya. Machine learning ini tuh boleh dibilang kalau di dalam manusia ya, di manusia itu adalah otaknya. Ya. Machine learning ini yang bisa berpikir, memprediksi, menarik kesimpulan, membedakan, mengklasifikasikan, mengelompokkan, itu machine learning. Ya. Machine learning. Kalau di manusia istilahnya machine learning ini adalah otaknya. Yang kedua, ada namanya computer vision. Computer vision ini kalau di manusia itu adalah matanya. Adalah mata kita, ini namanya computer vision kalau di AI. Ada namanya natural language processing. Apa ini natural language processing? Ini seolah-olah adalah mulut kita dan juga bisa juga pendengaran. Ya. Mulut juga bisa pendengaran, ya. Ada lagi nanti bagiannya Bapak Ibu yang lebih kompleks namanya conversational AI, ini untuk berbicara ya, bercakap-cakap gitu ya, saling melakukan proses interaksi ya. Kalau misalnya kita ngobrol kan panjang ya. Ngobrolnya nanti dari A sampai dengan Z cerita, itu namanya conversational AI kalau di dalam AI. Yang selanjutnya ada anomaly detection. Contohnya kayak gini nih, anomaly detection itu mendeteksi hal-hal yang biasanya tidak biasa dilakukan seperti itu. Contohnya, si A biasanya nggak pernah tuh beli nasi goreng gitu ya. Biasanya cuma makan tahu bacem contohnya ya, tahu bacem. Tiba-tiba kok beli nasi goreng gitu ya. Nah, ini kenapa dia bisa beli nasi goreng ya? Nah, kan muncul tuh apa namanya? Tanda tanya di dalam pikiran kita biasanya ya. Nah, itu namanya anomaly detection kalau di dalam AI. Jadi dia bisa mengenali, wah kok bisa terjadi kayak gini? Alah kok bisa kayak gini? Kan seharusnya nggak kayak gini nih. Gitu. Jadi itu namanya adalah anomaly detection. Oke ya, itu beberapa istilah ya Bapak Ibu ya di dalam dunia AI. Nah, sekarang apa itu generatif AI? Ya, seperti yang saya bilang tadi. Jadi generatif AI ini sebenarnya adalah teknik deep learning ya yang dapat mengenali pola yang bisa menghasilkan konten. Jadi ChatGPT itu adalah contoh dari generatif AI Bapak Ibu. Saya ulangi ya. ChatGPT adalah contoh dari generatif AI ya. Hasilnya bisa banyak, bisa teks, bisa kode ya, bisa grafik ya, bisa juga audio gitu ya. Contohnya bagaimana cara kerjanya? Nah, nih kalau misalnya kita lihat ya, apa itu ChatGPT? Kita masukkan ke ChatGPT ya. Terus nanti ada outputnya, ada hasilnya. ChatGPT adalah bla 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 bla. Nah, proses dia bisa menulis itu sebenarnya panjang Bapak Ibu. Ya, ada namanya live implementation-nya ya. Akan dilakukan encoding gitu ya dari yang sebelumnya dia teks ya. Dari yang sebelumnya dia teks diganti dengan angka 0101 ya. Terus nanti dia ada namanya content generation. Nah, dia cek satu-satu tuh. Dia cek satu-satu ChatGPT adalah
kira-kira yang paling cocok yang mana nih? Model bahasa kah? Kecerdasan buatan kah? Chatbot kah? Gitu ya. Oh, yang cocok model bahasa, nanti dipilih model bahasa, muncul tuh model bahasa di kita. Dan nanti akan dilakukan decoding lagi. Nah, akan nanti muncul hasilnya kepada kita sebagai seorang user, sebagai seorang pengguna. Dan content generation ini itu sudah melewati yang namanya generative model. Jadi dilakukan proses belajar, sumbernya banyak Bapak Ibu. Dari internet, dari buku, repositori, penelitian, research, juga bisa dari jurnal-jurnal dan sebagainya. Makanya ChatGPT itu pinter. Gitu ya. Karena semuanya mereka lahap. Ya, informasinya semua dilahap seperti itu. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Alur dari kerja generatif AI. Jadi Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan ChatGPT, ya ChatGPT seharusnya sudah menggunakan yang namanya generatif AI. Seperti itu ya. Oke, ini saya lanjutkan dulu saja. Oke, bagaimana generatif AI ini bisa mendukung kita sebagai seorang pendidik? Kita sebagai seorang guru nih, sebagai seorang pendidik. Bagaimana cara AI ini bisa ibaratnya mendukung kita ya untuk bisa memanfaatkan AI ini dengan sebaik mungkin, gitu ya. Karena generatif AI ini menciptakan informasi baru, maka tanggung jawab kita. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu ya. Karena generatif AI ini bisa menciptakan informasi dan kita mungkin nggak tahu juga yang dihasilkan oleh generatif AI ini benar atau tidak, maka tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik adalah memastikan bahwa konten yang dihasilkan oleh generatif AI ini adalah akurat dan dapat diandalkan. Ketidakakuratan dapat menyebabkan kebingungan peserta didik kita atau bahkan informasi yang salah. Karena memang generatif AI ini bisa membuat content generation, menghasilkan konten gitu ya. Kita bertanya bisa menghasilkan kontennya apa? Bisa menghasilkan kode ini untuk programmer ya atau orang-orang membuat aplikasi ya. Atau juga bisa menghasilkan gambar, bisa untuk melakukan kesimpulan, mencari topik-topik atau informasi yang lebih detail, bahkan menjawab pertanyaan. Cukup kompleks dan kita sebagai seorang pendidik sudah sangat terbantu sekali sebenarnya dengan kita menggunakan generative AI ini. Gitu ya. Jadi generative AI ini Bapak Ibu sekalian banyak hal yang bisa kita gunakan ya. Bisa content generation, code generation, image recognition, summarization, advanced search, sampai dengan question answering. Seperti itu. Nah, sekarang ada lagi nih istilah baru Bapak Ibu. Namanya adalah large language model. Apalagi ini tadi generative AI. Sekarang ada lagi nama istilahnya large language model. Gitu ya. Large language model ini Bapak Ibu adalah model AI, model dari generatif AI tadi yang sudah dilatih pada sejumlah data yang sangat besar yang bisa menghasilkan respon seakan-akan seolah-olah ini adalah manusia. Gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di ChatGPT itu mulai dari ChatGPT 3 Bapak Ibu. Jadi yang kita gunakan sekarang itu sudah termasuk ke LLM. Ya, large language model ya, dilatih dengan sumber data yang sangat besar sehingga bisa menghasilkan respon seperti manusia. Maka sekarang itu ada istilah baru Bapak Ibu sekalian, bahkan ada kursusnya juga saya lihat ya. Mari Belajar juga pernah melakukan proses training yang untuk ini namanya adalah prompt design atau prompt engineering ya. Prompt design atau prompt engineering. Bagaimana cara kita bisa menggunakan ChatGPT itu atau large language model itu bisa menghasilkan informasi yang kita inginkan. Kan terkadang kita ketik kok hasilnya bisa aneh ya, kok nggak sesuai dengan kita inginkan ya, padahal saya nggak butuh ini gitu. Nah, kita bisa melakukan yang namanya proses yang namanya prompt design atau prompt engineering untuk mencoba merancang kira-kira teks yang cocok yang bisa kita gunakan dalam meminta informasi itu seperti apa. Ya, itu namanya prompt design atau prompt engineering Bapak Ibu. Nah, bagaimana tips menggunakan prompt ini? Yang pertama spesifik Bapak Ibu. Ya, spesifik.
Pastikan prompt yang digunakan tidak terdapat definisi yang ganda atau ambigu, ya, spesifik menuliskan apa yang diinginkan. Yang kedua, buatlah model yang tepat untuk tujuan yang tepat. Ya, jangan sampai kita ingin menghasilkan sebuah soal matematika, ada matematika, malah kita minta nanti sama AI yang nanti itu menghasilkan gambar. Nah, itu nggak cocok tuh. Karena sekarang itu AI itu, generatif AI ini atau LLM ini bisa menghasilkan gambar, bisa menghasilkan nanti itu teks, bisa menghasilkan kesimpulan, bisa menghasilkan nanti itu kode. Ya, maka kita harus menentukan kira-kira model AI yang kita gunakan yang mana. Itu ya. Yang ketiga, tips menggunakan promptnya ini adalah sudut pandang. Ya, mintalah hasil dengan sudut pandang tertentu. Apakah sudut pandang seorang profesional, sudut pandang seorang guru, sudut pandang seorang siswa, atau sudut pandang dari mana? Paham ya? Yang keempat, memandu ya, pandulah model itu untuk menghasilkan batasan yang diinginkan. Contohnya kayak gini Bapak Ibu. Kalau misalnya kita itu saya nanti contohkan ya. Misalnya ingin membuat sebuah soal, ya, soal contohnya soal kuis contohnya untuk siswa, ya. Kita hanya menuliskan apa itu Pitagoras, gitu ya. Maka nanti AI itu akan memberikan banyak dan panjang sekali penjelasannya. Tapi ketika kita memandu model itu, oh buat Pitagorasnya seperti ini, batasannya seperti ini, dan seperti ini, maka nanti AI itu akan bisa untuk menghasilkan yang terbaik. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, AI itu nggak bisa bekerja kalau misalnya kita nggak mandu. Kita nggak memandu mereka, kita nggak memandu bagaimana cara kerjanya, maka nanti hasilnya nggak akan sesuai dengan yang kita inginkan. Maka nanti sebagai seorang user pengguna, kita manusia ini masih sangat-sangat dibutuhkan untuk mencoba menjadi seorang pengawas, ya. Pengawas untuk memandu model itu sudah sesuai atau tidak dengan yang diinginkan. Yang kelima, yaitu merubah topik Bapak Ibu, ya, gunakan new topik saat ingin mengubah topik-topik yang berbeda. Nah, nanti saya coba praktekkan sekaligus. Gitu ya. Oke, sekarang kita coba demo Bapak Ibu. Kita akan coba demo pertama menerapkan prompt yang benar itu bagaimana, gitu ya. Prompt di Bing Chat seperti apa dan prompt di Chat GPT itu seperti apa. Seperti itu ya. Oh ya, tadi saya ada mau menjelaskan tentang yang namanya ini ya, apa namanya? PowerPoint ya. PowerPoint yang desainer, ya, PowerPoint desainer Bapak Ibu. Oke, sambil saya jelaskan ya. Kalau ada pertanyaan boleh ditulis di kolom chat Bapak Ibu. Nanti kita jawab bareng-bareng. Oke. Untuk PowerPoint Designer ini sebenarnya Bapak Ibu ini sudah ada ya. Bapak Ibu kalau misalnya sudah menggunakan Microsoft 365 terbaru seharusnya sudah aman gitu ya. Atau yang di 2019 lah minimal itu sudah ada. Bahkan di 2016 ya, Office 2016 itu sudah ada juga. Contohnya seperti ini. Nah, perhatikan. Ya. Saya ingin menjelaskan tentang contoh topik saya itu ada tentang topik matematika gitu ya. Matematika, persamaan matematika gitu ya. Nah, biasanya Bapak Ibu kalau misalnya kita ingin membuat desain, itu kan kita ke desain ya. Ke desain, pilih dulu desainnya yang mana gitu ya. Atau desain sendiri gitu ya. Nah, biasanya di dalam PowerPoint sekarang itu Bapak Ibu, kita bisa menggunakan yang namanya desainer ya. Kita bisa menggunakan yang namanya desainer. Ini kebetulan jaringan saya lagi kurang bagus sih Bapak Ibu ya. Jadi kosong ini. Nah, jadi di PowerPoint ini ada namanya di bagian home. Oke. Di bagian home ada namanya designer ya. Designer ini nanti akan memberikan semacam tema yang cocok untuk kita. Nah, saya contohkan di sini pakai Claude ya. Itu udah muncul tuh Bapak Ibu. Persamaannya baru muncul ya, mohon maaf ya. Karena jaringan saya lagi kurang bagus sepertinya. Atau misalnya seperti ini ya. Saya mengajarkan ini seperti itu. Ya di kampus contohnya atau di mana saya sering ngajarin ini, cloud computing contohnya. Maka nanti ketika saya buat presentasi, saya tinggal menggunakan desainer ini, nanti bisa kita gunakan. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah ya menggunakan beberapa.
Oke, ini jaringan saya kurang bagus Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa coba ya. Namanya designer, bisa nanti dicek ya untuk menghasilkan sebuah tema yang cocok dengan judul kita. Jadi cara penggunaannya mudah. Tinggal nanti diketikkan saja topik yang mau kita buat itu apa. Ya, setelah itu nanti dia akan generate, akan menghasilkan sendiri. Ya, dia akan menghasilkan sendiri untuk desainnya seperti itu ya. Akan menghasilkan sendiri untuk desainnya seperti itu. Oke, kita langsung praktek saja Bapak Ibu ya. Praktek tadi yang saya sempat bilang tadi. Oke. Saya buka dulu ya. Oke, sekarang kita coba untuk menggunakan ChatGPT dulu ya Bapak Ibu ya. Kita coba gunakan ChatGPT dulu. Oke. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah menggunakan seharusnya sudah ya. Masuk ke namanya chat.openai.com. Ya. Untuk masuk nanti ke chat.openai.com ya. Kebetulan saya sudah lumayan banyak nih menggunakan Bapak Ibu. Nah, ini ya. Ini ada istilah sendiri ya. Ada yang namanya prompt-nya, ada yang namanya caranya untuk menulis, gitu ya. Semakin spesifik ya, sebenarnya nggak ada aturan Bapak Ibu. Nah, ini saya coba jelaskan ya. Kadang ada kursus yang mengatakan atau orang mengatakan harus seperti ini, harus seperti ini. Tidak ada aturan untuk cara kita menggunakan yang namanya prompt-nya ini. Ya, cukup nanti Bapak Ibu semakin dibatasin maka nanti semakin bagus. Ya, semakin dibatasin semakin bagus seperti itu. Contoh seperti ini. Saya mungkin mulai cerita dengan pekerjaan saya sekarang. Saya seorang guru matematika. Contohnya ya, saya seorang guru matematika. Nah, jadi dia mengenali bahwasanya, oh, saya lagi berinteraksi dengan guru matematika, gitu ya. Saya seorang guru matematika, gitu ya. Saya ingin membuat soal pilihan ganda dari A sampai dengan D, contohnya ya, dengan D tentang teorema Pythagoras, benar nggak ya? Pythagoras sebanyak 10 soal. Oke, terus saya jelaskan lagi. Oh, tujuannya untuk apa? Saya pertama berbicara bahwasanya saya seorang guru. Oke, saya menjelaskan, oh ini berarti ditujukan untuk seorang guru. Setelah itu, setelah kita jelaskan bahwa kita adalah seorang guru, kita ingin menjelaskan kita ingin melakukan apa. Ya, saya ingin membuat sebuah soal pilihan ganda dari A sampai dengan D tentang teorema Pythagoras sebanyak 10 soal. Ya, sebanyak 10 soal. Nah, setelah itu saya tuliskan lagi tujuannya untuk apa. Soal ini akan ditujukan untuk anak SMP kelas 8. Contohnya seperti ini. Ya. Saya seorang guru matematika. Saya ingin membuat soal pilihan ganda dari A sampai dengan D tentang teorema Pythagoras sebanyak 10 soal. Soal ini akan ditujukan untuk anak SMP kelas 8 dan berikan jawabannya dan berikan jawaban yang benar dan tandai jawaban yang benar. Contohnya seperti itu ya. Nah, ini bisa kita lakukan ya. Semakin Bapak Ibu sekalian sering menggunakan ChatGPT, semakin nanti kelihatan bahwasanya hasil-hasil yang dihasilkan oleh ChatGPT itu semakin bervariasi seiring dengan nanti kita itu mencoba untuk mengatur prompt kita. Ini namanya prompt ya. Saya seorang guru matematika, saya ingin membuat soal pilihan ganda dari A sampai dengan D tentang teorema Pythagoras sebanyak 10 soal. Ya. Soal ini akan ditujukan untuk anak SMP kelas 8 dan tandai jawaban yang benar, gitu ya. Perhatikan Bapak Ibu, dia langsung membuat seperti ini. Nah, perhatikan ya. Dia langsung mencoba untuk membuat soal untuk SMP kelas 8 ya. Sebanyak 10 soal. Ada soal jawabannya ada A sampai dengan D. Tadi saya buat ya. Buat soal pilihan ganda A sampai dengan D. Dan ditandai jawaban yang benar. Nah, ini ditandai ya jawabannya ada yang
Di sini sebuah segitiga siku-siku memiliki panjang kaki 6 cm dan 8 cm. Berapakah panjang hipotenusa? Nah, gitu ya. Jadi dia langsung buat pertanyaannya dan pilihan gandanya langsung ada sesuai dengan yang saya inginkan tadi. Gitu ya. Terus ada jawabannya juga. Ini sebanyak 10 soal, baru 7 ya. Baru 7 dia lagi berpikir. Nah, ini sebenarnya content generation-nya di sini Bapak Ibu. Jadi dia berpikir selanjutnya apa? Selanjutnya apa? Itu namanya content generation ya. Jadi ini yang coba kita bisa manfaatkan ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan ini akan sangat mempermudah proses kita. Tentunya nanti Bapak Ibu saran saya tentunya harus dicek juga ya, karena kita sebagai seorang pendidik itu sekarang itu bukan membuat AI-nya, tapi sebagai orang yang akan memvalidasi hasil dari AI ini sudah benar atau tidak, gitu ya. Nah, bagaimana cara saya tadi menulis prompt? Perhatikan. Pertama, saya mulai dengan pekerjaan saya atau tujuan saya itu bekerja sebagai apa. Itu nanti akan sangat membantu. Ya, akan sangat membantu. Saya mulai dengan pekerjaan saya sekarang apa. Yang kedua, saya ingin apa? Ya, saya ingin melakukan apa nih di sini? Ya, dengan pekerjaan saya tadi, saya ingin melakukan apa? Oh, saya ingin buat soal. Soalnya yang bagaimana? Soalnya pilihan ganda. Oh, pilihan gandanya seperti apa? Oh, dari A sampai dengan D. Gitu ya. Oh, tentang apa? Tentang teorema Pythagoras. Berapa banyak? Ada 10. Gitu ya. Nah, terus saya jelaskan lagi soal ini untuk siapa? Ya, untuk anak SMP kelas 8. Terus nanti tolong ditambahkan. Nah, ini opsional saja sebenarnya. Dan tandai jawaban yang benar. Gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa coba nanti dengan mungkin mata pelajaran yang Bapak Ibu sekalian ampuh ya di sekolah masing-masing. Bisa nanti dicoba ya. Bisa nanti dicoba apakah bisa meningkatkan produktivitas Bapak Ibu ya. Apalagi kalau misalnya sudah mau UAS gitu Bapak Ibu ya. Atau misalnya UTS gitu ya. Kadang soalnya nggak pernah diganti sudah 5 tahun kadang ya. Nah, cobalah nanti dimodifikasi ya, dimodifikasi dengan soal-soal yang bisa Bapak Ibu sekalian buat di generative AI atau LLM ini seperti itu. Ini yang pertama ya. Jadi kita bisa mendesain prompt kita ya dengan sebaik mungkin ya. Ada batasan ya, sesuai dengan yang prinsip yang saya ajarkan tadi ya. Ada beberapa prinsip yang harus kita jelaskan gitu ya, yang harus kita pahami bersama. Yang pertama tadi prinsipnya itu adalah bahwasanya spesifik. Ya, spesifik. Ya, spesifik. Saya sebagai seorang guru apa? Guru matematika. Itu spesifik tuh. Modelnya harus pasti. Oh, modelnya saya ingin menghasilkan teks nih. Oke, berarti ChatGPT cocok. Terus minta sudut pandangnya. Sudut pandang seperti apa? Oh, saya ingin buat soal ya teorema Pythagoras sebanyak 10 dari A sampai D. Sudut pandangnya seperti itu. Ya. Terus saya pandu. Oke, jelaskan juga nanti ya. Ada jawabannya ya. Itu yang saya lakukan tadi. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa coba nanti ya. Oke, ada pertanyaan di kolom chat nggak ya? Oke, kalau ada kita coba bahas. Ibu Titannya keren. Oke, dari Bu Rusma atau Pak Rusma saya nggak tahu. Assalamualaikum Pak, bagaimana cara menggunakan aplikasi itu? Apakah akun yang kita gunakan sembarang atau akun belajar saja? Sebenarnya Bu Rusma untuk menggunakan ini, oke, saya coba contohkan lagi Bu Rusma ya. Oke, kita masuk di sini deh, biar nanti Bu Rusma bisa coba kelihatan bedanya. Nah, pertama itu masuk ke sini Bu Rusma. Ibu yang lain ya. Namanya adalah chat.openai.com. Nah, itu ya. Coba kopikan di kolom chat ya, biar nanti Bapak Ibu bisa buka juga. Nah, itu saya kirimkan di kolom chat. Nah, itu. Silakan nanti kalau udah dibuka, nanti biasanya mintanya login dulu Bapak Ibu ya. Login dulu dengan akun. Bisa nanti kalau misalnya belum daftar dulu. Di sini ada sign up. Ya, ada sign up. Nah, bisa daftar dengan akun Google, Microsoft akun atau akun dari Apple contohnya. Contohnya saya pakai akun dari Microsoft contohnya. Langsung dari Microsoft, continue with Microsoft account contohnya. Oke ya. Kita pakai akun Microsoft saya. Pakai akun mana saja bisa ya. Nah, ini sudah sampai dan ya. Nah, ini kita udah bisa langsung.
Ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa daftar pakai akun Microsoft tadi, bisa akun Google, bisa akun dari Apple ya. Saran saya pakai akun Microsoft seperti itu. Terima kasih Bu ya. Oke. Apa perbedaan Bing dengan ChatGPT? Setelah ini saya jelaskan Pak Sabri atau Pak Sabri ya. Oke. Bagaimana mengaktifkan Microsoft 365 terbaru? Kalau langganan seharusnya udah update otomatis Bu Yusrina. Tapi kalau misalnya nggak langganan berarti nggak bisa dapat yang terbaru. Seperti itu. Jadi layanan di Microsoft itu ada yang berlangganan, ada yang ibaratnya kita beli per versi. Contohnya beli versi yang 2019. Maka nanti Bu Yusrina hanya bisa pakai yang akun yang di versi 2019 saja. Tapi kalau misalnya udah 2023 nih contohnya ada versi terbaru, Bu Yusrina nggak bisa pakai seperti itu. Jadi ya harus berlangganan kalau yang Microsoft 365. Kalau yang terinstall loh ya, kalau yang terinstall. Kalau misalnya yang online itu bisa free, ya bisa akan dapat yang terbaru terus. Oke, nggak ada lagi pertanyaan? Nah, itu Bu Titania juga login pakai Belajar ID katanya ya. Oke, silakan dicoba saja Bapak Ibu ya. Yang sudah disediakan oleh pemerintah juga bisa digunakan seharusnya. Oke ya. Itu yang pertama. Yang kedua, oke. Yang kedua, tadi saya jelaskan adalah yang ChatGPT ya Bapak Ibu ya, ChatGPT. Yang kedua itu ada namanya, sebentar. Nah, ini yang tadi ya, yang saya contohkan tadi, yang pakai ChatGPT ya, Bapak Ibu sekalian nanti bisa coba. Yang kedua ada namanya Bing Chat ya. Bing Chat ini sebenarnya kalau cara kerjanya Bapak Ibu sebenarnya kurang lebih sama dengan ChatGPT. Tapi dia sudah langsung include di dalam browser kita ya. Kalau yang menggunakan Microsoft Edge ya silahkan nanti download dulu Bapak Ibu, namanya Microsoft Edge ya. Nah, seperti ini. Kelihatan ya? Microsoft Edge, silahkan download dulu. Kalau udah terinstall seharusnya udah aman gitu ya. Microsoft Edge. Nah, biasanya kita di bagian pojok kanan atas itu ada yang namanya logo seperti ini. Nah, bisa dilihat ya. Logonya namanya Copilot ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sekalian lihat namanya Copilot. Nah, itu bisa digunakan. Ya, bisa diklik. Nah, di sini kita bisa bertanya sama seperti tadi. Ya, sama seperti tadi, ya. Contohnya kalau misalnya Bapak Ibu sekalian contohnya kayak gini ya. Ya, kita mau mencari informasi contohnya ya. Sama seperti tadi. Ini saya coba contohkan saja ya. Menuliskan program sisap gitu ya untuk mengecek sebuah angka dalam sebuah bilangan prima contohnya. Ya. Nah, jadi dia bisa menghasilkan konten yang sama seperti yang tadi. Bedanya apa? Nah, mungkin ini ada yang bertanya tadi. Sempat ada yang bertanya, apa sih beda antara ChatGPT ini dengan yang namanya Bing Chat? Ya, ada yang bertanya tadi. Ya, ada yang bertanya, apa perbedaan antara ChatGPT dengan Bing Chat? Ya, contohnya kayak gini ya. Saya ingin mengopi hal yang sama, contohnya seperti ini. Ya, sama ya dengan yang saya lakukan di ChatGPT. Bapak Ibu nanti bisa coba juga. Perhatikan ya. Ini ada. Oke, dia lagi berpikir sama seperti yang tadi. Dia mencoba untuk membuat. Nah, ini soalnya kayak gini katanya ya. Nah, dia buat seperti ini. Nah, nanti saya jelaskan ya. Nanti saya jelaskan apa bedanya. Ya, kita tunggu dulu aja. Oke, ini baru 4 ya. Baru 4. Saya mintanya 10 tadi. Saya mintanya 10. Oke, kita tunggu dulu baru 6. A, B, C, D ya. Dia nulis A, B, C, D tapi kayaknya nggak dikasih jawaban ya. Nggak dikasih jawaban yang benar yang mana. Kok di akhir nanti dia tuliskan. Kita tunggu dulu. Nah, ini perhatikan. Apa yang membedakan antara Bing Chat yang ada di sini, Bapak Ibu?
yang ada di bagian pojok kanan atas dari Microsoft Edge ini ya. Apa perbedaan antara Bing Chat dengan ChatGPT? Nah, kalau Bing Chat ini dia mengambil informasi dari website. Saya ulangi ya. Kalau Bing Chat yang ini nih, yang Copilot ini, yang ada di dalam Microsoft Edge, namanya Copilot sekarang ya, itu mengambil soal dari website. Ya, dari website. Jadi kalau misalnya kita mau lihat di sini ada disertakan sumbernya dari mana. Soalnya di sumbernya dari mana. Itu Bing Chat. Tapi kalau ChatGPT yang 3.5 loh ya, ini yang saya pakai sekarang adalah 3.5 karena yang versi 4 ini kita berbayar. Ini dia sumbernya bukan dari website. Ya, bisa saja dari buku, bisa saja dari jurnal, bisa saja dari sumber-sumber yang kita nggak tahu, ya. Karena memang di ChatGPT itu nggak disertakan sumbernya dari mana, Bapak Ibu. Ya, sumbernya tidak disertakan dari mana. Gitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu, butuh sumbernya dari mana, maka nanti bisa gunakan yang Bing Chat ini. Tapi biasanya ya, informasi yang tersedia di dalam ChatGPT 3.5 ini jauh lebih kaya, jauh lebih banyak dibandingkan yang ada di dalam Microsoft Edge Copilot ini. Kenapa? Karena sumbernya banyak Bapak Ibu. Ya, dia bisa dari buku, dari jurnal, dari repositori, baik itu private maupun public gitu ya. Tapi kalau misalnya yang ada di Microsoft Edge, dia hanya bisa untuk yang dari internet saja. Jadi hanya bisa yang dari online saja. Maka hasilnya juga nanti ini dari online juga nanti sumber-sumbernya. Seperti itu, dari internet. Ya, dari website-website atau site-site yang lainnya. Gitu ya, perbedaan pertama. Perbedaan kedua, terus yang bagus saya gunakan yang mana, Pak? Sebenarnya Bapak Ibu, untuk kegunaannya bisa dua-duanya bagus gitu. Cuma, nah ini saya ada topik bagus ya, cara penggunaannya. Ya, saya pernah uji coba dan ini bagus banget. Cara penggunaannya kayak gini. Contohnya ya, kita coba masuk ke Mari Belajar. Saya pernah melakukan riset, Bapak Ibu. Saya ada topik gitu ya, topik riset. Contohnya dari ini, dari jurnal gitu ya, dari jurnal. Enaknya dari jurnal sebenarnya. Kalau kita ada jurnal itu lebih enak. Contoh kayak gini. Oke. Ini ya. Ini ada sebuah jurnal contohnya. Ada sebuah jurnal, enaknya jurnal langsung. Enak jurnal. Kita bisa mencoba kayak gini. Pertama ada insight di sini. Ya, insight ini biasanya hanya untuk melihat di website ini berapa yang mengunjungi, aktifnya seperti apa gitu ya. Banyak yang dikunjungi di bulan berapa, seperti itu saja. Nah, yang biasa saya gunakan di sini. Saya akan minta, contoh kayak gini ya, ini sering saya gunakan. Coba rangkum informasi yang ada pada website di samping. Wah. Kalau PDF bisa juga Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu punya PDF dan itu bahasa Inggris juga gitu ya, pengen dirangkum langsung nanti itu bisa ya. Nah, jadi kita bisa melihat nanti informasi dari sebuah website atau dari sebuah jurnal. Nah, ini contoh, perhatikan ya. Ini judulnya adalah pelatihan Microsoft Teams dan PowerShell bagi PSPPI Fakultas Teknik UGM. Perhatikan. Saya minta ke Bing Chat ya untuk ngerangkum informasi ada di website ini. Oke, jadi dia nanti akan ngerangkum. Keren sekali Bapak Ibu, nanti bisa dicoba ya. Tapi seringnya saya pakai jurnal dari dari Scopus gitu ya, atau Sign Direct. Biasanya saya pakai itu. Terus saya minta coba rangkum. Kadang kita malas baca gitu ya. Saya minta rangkum dan dibuatkan. Itu keren sekali. Atau PDF. Ya, PDF-nya bukanya lewat Microsoft Edge. Nah, itu kita bisa juga untuk ngerangkum informasi yang ada di sampingnya. Gitu. Nah, ini keren sekali. Ya, bahkan banyak sekali rekan-rekan saya yang di studi lanjut itu menggunakan Bing Chat ini untuk mencoba merangkum informasi sebelum mereka itu yakin untuk membaca paper itu lebih full gitu ya, ke semuanya. Gitu. Jadi bisa gunakan seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini sebagai contoh ya. Coba rangkum informasi yang ada pada website di samping. Yang ini maksudnya
dan dia mencoba untuk ngerangkumnya. Gitu. Keren ya? Nah, Bapak Ibu bisa coba nanti untuk bagaimana Bapak Ibu bisa memanfaatkan AI yang ada sekarang, baik itu dari ChatGPT maupun nanti dari Bing Chat. Kalau Bing Chat ini dia berinteraksi dengan website langsung. Kalau ChatGPT ini dari sumber data yang dia miliki sendiri yang kita tidak tahu sumbernya dari mana dan bagaimana cara dia mendapatkannya. Seperti itu. Keren ya Bapak Ibu ya. AI sekarang luar biasa. Oke. Oke, sampai di sini Bapak Ibu ada yang mungkin ingin ditanyakan dulu sebelum nanti saya coba untuk lanjutkan ya cara penggunaan AI yang bisa kita manfaatkan dalam dunia pendidikan seperti itu. Silakan jika ada pertanyaan, Mbak Ning bisa dibantu. Silakan Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat ataupun bisa raise hand untuk nanti selanjutnya ditanggapi oleh Mas Rinaldi sebelum Mas Rinaldi melanjutkan pada materi selanjutnya. Atau raise hand juga boleh yang mau menyalakan mikrofon Bapak Ibu ya. Ya, silakan Bapak Ibu apabila ada yang ingin. Oke, ini sudah ada yang raise hand, Pak Abdul. Saya allow mikrofon. Silakan Bapak bisa di open mikrofonnya dan disampaikan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, tadi ketika menggunakan Copilot untuk membaca file PDF, itu apakah PDF yang online atau bisa dari hard disk atau storage yang kita miliki? Terima kasih Pak Renaldi. Oke. Ya, terima kasih Pak Abdurrahman. Oke, baik. Apakah ketika kita baca PDF yang online, ya, PDF yang online, ketika kita menggunakan Copilot, mohon maaf ya, ketika kita menggunakan Copilot, itu dia bisa membaca data yang ada di online ataukah bisa juga yang ada di offline ya. Kita coba satu Pak, kayaknya saya ada filenya ya. Nah, ini kita coba. Oke, sebentar. Nah, ini ya. Contoh saja Bapak Ibu ya. Ini sebagai contoh saja CV saja ya. Ke sini aja. Nah, ini file saya PDF dari offline ya Bapak Ibu ya. Rangkumlah informasi yang ada pada file di samping. Saya belum pernah langsung menggunakan, tapi seharusnya bisa Bapak Ibu ya, karena sekarang itu di Microsoft Edge itu ada Ask Copilot ya, ada di atas ini namanya Ask Copilot ya, jadi dia bisa untuk bertanya tentang file ya, pada file di samping. Kita coba ya, langsung dia memberikan jawaban kepada kita. Nah ini ya, nah itu bisa Bapak Ibu ya, keren sekali ya. Profilnya Rinaldi, pengalaman kerjanya dan sebagainya bisa nanti dilihat di sini ya. Jadi sekarang itu kita bisa pakai online, karena sebelumnya saya pakai online juga. Pernah sekali offline, cuma waktu itu karena ada kendala, tapi ada update terbaru ya Bapak Ibu ya. Sekarang itu di Microsoft Edge udah ada Ask Copilot di PDF-nya. Jadi kita bisa bertanya langsung tentang informasi yang ada di PDF secara offline, Pak Abdul ya. Semoga ya, terima kasih, mantap Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Abdul, sama-sama. Silakan jika ada lagi Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya boleh. Ada di kolom chat Mas Rinaldi. Apakah materi ini ada link YouTube-nya? Kebetulan saya ketinggalan materi. Mungkin kalau ini saya bantu jawab aja kali ya Mas ya. Silakan Mbak. Ya Ibu Titin, kalau untuk materinya nanti akan tersedia di YouTube kami, dan mungkin juga sembari saya menghimbau atau mungkin meminta bantuan Bapak Ibu ya untuk bisa follow, subscribe channel YouTube-nya Mari Belajar. Di Mari Belajar nanti video webinar pada sore hari ini nanti akan kami unggah di channel YouTube kami di Mari Belajar, dan juga nanti kami juga akan embed di website kami di maribelajar.co.id. Nanti Bapak Ibu bisa akses melalui menu sumber belajar, nanti silakan pilih webinar. Kami akan unggah maksimal esok hari sehingga nanti Bapak Ibu bisa langsung menyimaknya kembali. Begitu. Oke, kemudian ada pertanyaan selanjutnya dari Bapak Agung.
ini Pak Agung mungkin bisa meminta bantuan Mas Rinaldi terkait proses demonya tadi, Mas Rinaldi, untuk diulangi lagi format prompt untuk bertanya di ChatGPT atau Copilot agar pertanyaan itu bisa mendapatkan jawaban yang tepat. Oke, baik. Terima kasih Pak Agung. Saya coba untuk ulangi sekali lagi ya Pak Agung ya. Oke. Oke, mungkin saya ulangi seperti ini dulu. Saya coba untuk jelaskan dulu bahwasannya di dalam ChatGPT ini tidak ada batasan, Bapak Ibu. Tidak ada semacam pakem harus bertanya seperti ini dan seperti ini, tidak. Tapi dengan kita mencoba untuk menerapkan tips yang saya bagikan tadi ya, nanti mungkin bisa cek lagi di materi yang sebelumnya tadi di rekaman, Pak ya. Itu nanti akan memberikan jawaban yang jauh lebih detail. Contohnya kayak gini, Pak. Biasanya sebelum saya menulis, saya akan menjelaskan tentang profesi saya sebagai apa. Oh, saya sebagai seorang data analis. Oh, saya sebagai seorang trainer. Oh, saya sebagai seorang guru. Guru apa? Trainer apa? Data analis dalam bidang apa? Saya akan jelaskan itu. Maka saya akan nulis dulu biasanya. Nah, kan di sini saya tuliskan saya seorang guru matematika. Gitu ya. Oke, kalau kamu guru matematika, kamu pengen apa di saya? Kata ChatGPT-nya ya. Kurang lebih seperti itu. Oke, saya akan jelaskan. Oh, saya ingin buat soal. Soalnya seperti apa? Nah, soalnya pilihan ganda. Pilihan gandanya ada berapa? Ada dari A sampai dengan D. Oke, soalnya pilihan ganda A sampai D. Tentang apa? Tentang teorema Pitagoras. Ya. Ada berapa maunya? Oh, saya maunya 10. Gitu ya, saya tuliskan seperti itu. Jadi saya tuliskan keinginan detail kita itu langsung sama ChatGPT. Sama seperti kita berdoa sama Tuhan kita ya Bapak Ibu ya. Kan kita pengen tuh doanya pengen rezeki yang sekian, mobil yang seperti apa gitu ya. Kan biasanya kita jago tuh kalau misalnya dalam meminta kan Bapak Ibu ya. Nah, di dalam ChatGPT juga sama. Kita itu harus minta sedetailnya gitu lah. Detailnya. Kalau teorema Pitagoras ini ada lagi pembagiannya, jelaskan lagi karena saya bukan guru matematika ya. Nah, itu bisa dijelaskan lagi di situ. Ya, lebih detailnya bagaimana? Ya, semakin detail semakin bagus nanti hasilnya. Ya, maka di sini permintaan saya minta ini sama ChatGPT ini buat soalnya yang pilihan ganda dari A sampai dengan D tentang apa? Teorema Pitagoras sebanyak apa? 10 soal gitu ya. Bahkan saya pernah buat soal itu contohnya seperti ini Bapak Ibu, yang pakai yang namanya itu studi kasus. Jadi ada studi kasus dulu, buat studi kasus sebanyak 3 paragraf. Setelah 3 paragraf itu buat soalnya sekian. Nah, itu bisa, ya. Tergantung nanti Bapak Ibu menjelaskannya seperti apa, gitu ya. Tapi di sini saya contohkan keinginan saya singkat saja. Saya ingin buat soal pilihan ganda dari A sampai dengan D tentang teorema Pitagoras sebanyak 10 soal. Oke. Terus saya juga minta nih soalnya ditujukan untuk anak-anak SMP kelas 8 biar nanti bisa nyesuaiin sama soal-soal di angkatan anak kelas 8 SMP. Jangan sampai nanti teorema Pitagoras, oke teorema Pitagoras. Tapi ditanyakan untuk levelnya anak kuliah contohnya. Itu kan nggak sesuai. Gitu ya. Dan tandai jawaban yang benar. Biar saya tahu nanti mana jawaban yang benar kan. Kan kalau nggak saya tandai nanti saya harus nyari lagi kan. Kan kita pengennya nanti dipermudah Bapak Ibu ya. Walaupun nanti kita juga harus ngecek gitu ya. Harus ngecek. Seperti itu Pak ya. Nah, kalau misalnya di ChatGPT juga sama sebenarnya Pak. Juga sama. Ini contohnya tadi saya punya informasi, saya minta soal, tapi biasanya, bukan biasanya ya, di Copilot atau di chat di Microsoft Edge ini, Bing Chat ini, dia informasinya itu dari website. Nah, informasinya dari website gitu ya. Jadi dia nanti akan menyertakan sumbernya dari mana. Ya, menyertakan sumber dari mana. Seperti itu Pak ya. Oke, semoga menjawab pertanyaan. Untuk menggunakan ChatGPT dan Bing Chat apakah harus punya akun dulu? Kalau pakai ChatGPT iya Bu Rosmida, kita harus punya akun dulu. Jadi harus daftar, bisa pakai akun Google, bisa pakai akun Microsoft, bisa pakai akun Apple tadi ya, bisa dipilih salah satu. Contohnya pakai akun Microsoft tadi. Oke, seperti itu. Bisa saya lanjutkan Mbak Ning? Silakan Mas Rinaldi. Saya lanjutkan nih Bapak Ibu ya. Oke, kita coba lanjutkan sedikit lagi. Oke, tadi saya contohkan itu adalah AI yang untuk teks Bapak Ibu. Nah, sekarang itu ada AI yang namanya untuk gambar.
Mungkin ini sebagian besar kebanyakan belum pada tahu ya. Kalau yang gambar ini, kalau yang teks mungkin kita sering menggunakan ya. Nah, jadi AI itu sekarang juga sudah merambah ke arah gambar Bapak Ibu. Jadi gambar itu sudah bisa diciptakan oleh AI gitu ya. Jadi kita bisa menghasilkan gambar sekarang, musik atau video ya dalam dunia AI. Tapi di sini saya jelaskan tentang gambar saja. Nama produknya sama sebenarnya dari OpenAI juga. Yang ChatGPT itu masih sama, masih dalam satu naungan yang sama, yaitu DALL-E namanya. Ya, jadi dia bisa membuat gambar sesuai dengan yang kita inginkan. Kan terkadang kita mau presentasi, mau jelaskan tentang tentang sebuah alat gitu ya, maka mohon maaf Bapak Ibu. Ya, sebuah alat, ya, kita nggak tahu nih gambarnya diambil dari mana, maka kita bisa menghasilkannya dari AI nantinya. Pakainya nanti DALL-E seperti itu. Dan opsinya juga ada dua, mohon maaf ini salah tulis sepertinya. Ada yang pertama Microsoft Designer, bagi yang Bapak Ibu sekalian pernah yang sering menggunakan Canva contohnya, ya. Cobalah beralih ke Microsoft Designer, maka nanti akan jauh lebih enak. Silakan nanti dicoba ya. Namanya Microsoft Designer. Jadi Microsoft Designer ini bisa kita mendesain grafis, bahkan juga bisa menghasilkan nanti gambar-gambar berdasarkan prompt-prompt yang kita masukkan. Gitu ya. Yang kedua ada Image Creator from Designer. Ini sebenarnya sama tapi beda tempat. Kalau Microsoft Designer itu langsung dari Microsoft Designer-nya gitu ya, langsung ke Microsoft Designer. Kalau Image Creator from Designer ini dari Bing, tapi nanti kita bisa masuk ke Image Creator namanya. Nanti saya jelaskan penggunaannya bagaimana. Tapi kurang lebih sama, dia ditenagai oleh DALL-E ya. DALL-E itu AI untuk gambar seperti itu. Nah, bagaimana tips menyusun prompt untuk gambar ini? Nah, perhatikan. Kalau gambar ini agak sedikit berbeda nih Bapak Ibu cara menyusunnya. Oke. Yang pertama, kita bisa mulai dari kata sifat dulu. Ya, mulai dari kata sifat. Yang kedua, kita tambahkan kata bendanya apa. Yang ketiga, kata kerjanya. Ya, ini dari riset ya, dari Microsoft-nya langsung. Yang keempat, pakai gayanya bagaimana. Ya, style dari gambarnya apa? Apakah yang natural ataukah nanti yang abstrak atau yang bagaimana gitu ya. Nah, contohnya di sini saya buat dramatis kata sifatnya ya. Letusan gunung berapi, menampilkan aliran lava, ya menampilkan aliran lava, ini kata kerjanya. Gayanya nanti lukisan alam. Nah, sekarang kita coba lihat hasilnya bagaimana ya. Caranya seperti ini Bapak Ibu. Kita masuk dulu ke namanya Microsoft Designer. Bapak Ibu bisa coba juga ya. Microsoft Designer, sebentar saya sekalian untuk share screen. Sebentar. Sudah kelihatan ya? Ini Microsoft Designer ya. Kita cari Microsoft Designer. Nah ini Bapak Ibu bisa coba dan ini free Bapak Ibu yang biasa gunain Canva mungkin ya. Bisa coba pakai ini. Keren sekali. Ya walaupun saya lihat di beberapa alat gitu ya masih belum bisa digunakan ya. Contoh di sini saya pakai yang akun organisasi ini belum tersedia. Saya coba contohkan pakai yang lain ya. Sebentar. Saya coba buka dulu. Oke, ini pakai akun yang lain biar nanti kelihatan beda. Nah, masuknya ke sini Bapak Ibu ya. designer.microsoft.com. Sebentar, saya kirimkan ya. Nah, Pak Abdurrahman, image creator ini kesukaanku katanya. Kayaknya Pak Abdurrahman ini sering berimajinasi ya. Oke, kita coba lihat. Oke, ini ya. Nah, jadi kita bisa menuliskan. Contohnya seperti yang saya contohkan tadi Bapak Ibu. Ya, saya pengen nanti menampilkan sebuah gambar dramatis gitu ya. Tentang Gunung Merapi. Letusan Gunung Berapi gitu ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini letusan gunung berapi menampilkan aliran lava, lukisan alam. Saya coba try saja. Ini harus sign up dulu ya. Harus sign up dulu. Nanti bisa dicoba Bapak Ibu. Ya, ini sebenarnya kurang lebih sama saja dengan yang
Kalau misalnya Bapak Ibu pernah menggunakan Canva ya, karena memang terkenal saya lihat di kalangan guru. Nah, ini bisa digunakan free ya. Bisa nanti dicoba. Nah, ini kita bisa pakai from juga ya. Nanti silakan sign, bisa skip juga ya. Di Oh, skip screen dulu lagi. untuk. Kayaknya Oh, belum belum share kelihatan. screen. Oh, sorry. Nah, ini Oke, saya sudah. ulangi lagi Bapak Ibu ya. Udah ya. Nah, ini kita masuk ke designer.microsoft.com dulu. Nah, seperti ini. Nah, dia bisa untuk menghasilkan gambar, bisa juga untuk mendesain gambar, gitu ya. Ini contohnya Bapak Ibu, saya ada sebuah gambar ya, saya minta untuk dramatis, letusan gunung berapi, menampilkan aliran lava, lukisan alam. Saya generate. Kita tunggu dulu ya, dia mencoba untuk menghasilkan. Konsepnya seperti tadi ya. Konsepnya itu dimulai dengan kata sifat, kata benda, kata kerja, nanti gaya gambarnya bagaimana, gitu ya. Kan nanti dia akan mencoba untuk mendesainkan untuk kita, atau bahkan Bapak Ibu sekalian nanti bisa tambahkan media. Nah, ini contohnya ya. Bisa nanti seperti ini ya, menghasilkan gambarnya. Bahkan kalau misalnya mau buat poster gitu ya. Saya mau buat poster, saya seorang guru. Ingin membuat poster. Nah, ini seperti yang di tadi juga bisa sebenarnya Bapak Ibu ya. Tapi yang saya ajarkan yang barusan itu konsep singkatnya ya. Ingin membuat poster tentang perlombaan matematika tingkat SMP di Kabupaten Sleman. Waktunya pada pukul gitu ya 09 sampai dengan 11 WIB di SMPN 1 Sleman. Buatkan poster tersebut dalam gaya profesional. Contohnya ya. Nah, ini juga bisa. Sebenarnya banyak cara ya, banyak cara. Ini kita generate. Dan hasil gambar ini bisa diedit. Nah, gitu. Hasil gambarnya bisa diedit. Ibu nanti bisa coba untuk contohnya nggak sesuai nih dari desainernya, bisa diedit karena ini kurang lebih seperti yang saya bilang tadi, dia ini seperti Canva seperti itu Bapak Ibu ya, kita bisa coba ya, cari dulu yang mana yang mungkin cocok untuk kita gitu ya, terus nanti kita coba explore lagi more prompt di sini bisa ya. Ini bukan yang ini maksudnya. Nah, ini kalau misalnya sudah kita pilih nanti akan masuk ke sini. Nah, seperti yang ada di Canva seperti itu Bapak Ibu ya. Kita bisa gunain, nanti bisa kita edit dan sebagainya. Ini yang pertama itu adalah desainer namanya. Ya, desainer. Jadi Bapak Ibu nanti bisa mencoba untuk memasukkan prompt-nya ya, terus nanti dari prompt tersebut kita tambahkan nanti objek-objek yang mau kita buat gitu ya. Terus nanti Bapak Ibu juga bisa mengedit hasilnya seperti apa. Itu keren sekali. Dulu mungkin kita harus desain satu-satu, sekarang udah bisa langsung dengan AI ya Bapak Ibu ya. Dengan AI. Ini luar biasa. Yang kedua ada namanya namanya itu adalah image creator. Nah, ini mungkin yang tadi ada salah satu dari kita yang pernah menggunakan ya. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu namanya image creator. Linknya saya kirimkan di kolom chat lagi biar Bapak Ibu bisa mencoba ya. Nah, ini image creator. Mana ya? Nah, ini. Bisa coba di sini Bapak Ibu. Ini keren sekali. Bing ini sekarang udah luar biasa ya. Luar biasa dan kita bisa coba nanti. Namanya image creator ya. Cari aja Bing image creator. Nah, ini bisa dibuat dengan gaya yang tadi, yang saya contohkan tadi ya. Dramatis, letusan gunung berapi menampilkan aliran lava, lukisan alam. Saya klik join air create di sini, masukkan akun kita. Oke, kita coba lihat dulu hasilnya seperti apa. Nah, perhatikan ya, di sini ada buaya darat yang lagi naik motor ya. Nah, kita coba lihat dulu hasilnya Bapak Ibu.
Contohnya mau buat gambar anak sekolah dan sebagainya. Saya lebih sering menggunakan sebenarnya di image creator ini ya dibandingkan yang desainer tadi ya. Karena di image creator ini jauh lebih bagus. Karena begini, image creator ini memang khusus untuk gambar Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya desainer ini dia khususnya untuk mendesain. Ya, makanya kadang itu dia juga menambahkan teks yang kita tulis ke dalam gambar yang kita ingin hasilkan. Makanya biasanya kalau saya cari dulu di image creator, habis itu saya klik di sini create. Nah, seperti itu. Kita pilih dulu, nanti kita create gitu. Baru kita masukkan ke dalam Microsoft Designer-nya. Seperti ini. Pilih contohnya yang ini ya. Nah, dapat kan? Nah, habis itu kita mau nanti customisasi. Nah, ini ada customisasi ya. Customisasi. Nanti kita akan diarahkan ke desainer yang ada di Microsoft tadi. Microsoft Designer. Keren ya. Kita hasilkan gambar, habis itu kita baru nanti coba edit di Microsoft Designer. Tada. Gini ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa coba kalau misalnya pengen membuat konten pembelajaran, contohnya mungkin alat-alat yang mungkin tidak ada di sekolah gitu ya. Ingin ditambahkan di slide presentasi, itu sangat membantu sekali ketika kita menggunakan image creator ini. Seperti itu Bapak Ibu. Oke ya. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan sampai di sini saya persilakan, boleh raise hand, boleh pakai chat juga. Oke, terima kasih Mas Rinaldi. Nah, silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan begitu ya terkait paparan yang baru saja disampaikan oleh Mas Rinaldi, silakan apabila memang hendak interaksi dengan langsung dengan Mas Rinaldi diperkenankan, namun mungkin bisa raise hand terlebih dahulu. Namun apabila Bapak Ibu lebih nyaman begitu ya komunikasi via teks, silakan Bapak Ibu bisa memanfaatkan fitur chat yang ada di dalam Microsoft Teams. Nah, mungkin Mas Rinaldi ini tadi kan ada beberapa tools ya istilahnya yang kita pelajari bersama. Nah, secara spesifik untuk Microsoft Designer ini apakah kita harus sign in menggunakan Microsoft account ataukah semua akun email itu bisa daftar di Microsoft Designer tersebut, Mas Rinaldi? Silakan. Oke. Cek masuk. Suara saya masuk Mbak Ning ya? Oke. Masuk, silakan. Oke, untuk sign in ini sebenarnya Bapak Ibu kita bisa pakai akun ini ya, mana saja karena memang di Microsoft itu sebenarnya mau pakai akun apa saja sebenarnya juga bisa ya. Bahkan di Microsoft Designer ini tanpa kita masuk juga bisa download gitu gambarnya ya. Bisa kita download juga, tapi efeknya kan ini nggak disimpan, itu saja. Jadi sebenarnya nggak harus pakai dari Microsoft juga sebenarnya Bapak Ibu contohnya sudah ada akun lain gitu ya. Terus nanti mau masuk dengan layanan yang ada di Microsoft Designer, bisa pakai akun yang sudah ada. Jadi nggak harus dengan akun Microsoft juga sebenarnya. Tapi karena kalau misalnya sudah pernah menggunakan akun Microsoft dan sering menggunakannya, langsung aja diintegrasikan. Seperti itu ya Mbak Ning ya. Oke, terjawab ya Ibu ya untuk pertanyaannya. Oke, silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan lain yang ingin disampaikan, silakan. Oke. Ya. Oh, ini ada Pak John. Saya coba unmute dulu ya. Silakan Bapak bisa di-unmute terlebih dahulu dan disampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih Mbak Pak Rinaldi. Setelah saya menyimak tadi ada beberapa hal yang mau saya tanyakan tadi terkait dengan akun sudah. Cuma saya juga mencoba menggunakan akun yang organisasi nggak bisa ya. Harus menggunakan akun personal. Ya. Untuk sign in-nya gitu ya. Begitu ya ya Pak betul. Rinaldi? Ya, betul Pak. Oh iya. Terima kasih Pak Rinaldi. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi istilahnya sifatnya konfirmasi begitu ya dan jawabannya tepat. Oke, silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan lain. Oke, ini terkait pertanyaan Microsoft Learn begitu ya, dan mungkin Mas Rinaldi nanti bisa bantu, mungkin di sebelum masuk ke materi selanjutnya bisa sekalian dibantu aja kali ya Mas ya. Ini kan Bapak Ibu kan ada 2 aktivitas tambahan begitu Mas Rinaldi, ada presensi dan juga redeem code. Nah, untuk redeem code-nya Bapak Ibu bisa akses di aka.ms/learn atau tautannya itu sudah saya bagikan di kolom chat. Nah, atau klik aja begitu, atau mungkin Mas Rinaldi bisa bantu buka dulu Microsoft Learn-nya terlebih dahulu di share screen. Sebentar.
Nah, bagi Bapak Ibu yang masih belum memiliki akun di Microsoft Learn, Bapak Ibu bisa mendaftarnya terlebih dahulu. Nah, apabila Bapak Ibu sudah memiliki akunnya, maka Bapak Ibu tinggal sign in aja, kemudian nanti Bapak Ibu bisa pilih menu ini. Tahapannya mungkin bisa ini ya Bapak Ibu, seperti yang di layar Bapak Ibu ya, ada learn.microsoft.com atau bisa langsung akses saja di aka.ms/learn, di enter. Oke, kemudian setelah itu kita sign in. Ini oke, kita anggap aja proses sign in dulu. Oke, klik sign in yang ada di bagian sisi kanan atas. Nah, Bapak Ibu bisa gunakan akun Microsoft-nya ataupun akun yang lainnya yang Bapak Ibu miliki, intinya akun email begitu ya. Silakan dimasukkan emailnya begitu yang digunakan, kemudian ikutin tahapan selanjutnya, next, hingga memasukkan password. Nah, kalau misalkan baru pertama kali biasanya ada kelengkapan terkait profilnya Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah berhasil dalam kondisi saat ini, Bapak Ibu bisa pilih bagian profile atau view profile, itu ada di sisi kanan atas. Ikonnya biasanya kalau baru pertama kali daftar, itu ada inisial nama Bapak Ibu. Kemudian setelah itu klik profile. Nah, dari profil tersebut, Bapak Ibu nanti akan melihat aktivitas seperti ini. Jadi istilahnya ada informasi terkait badges, trophies, ataupun yang lainnya. Nah, Bapak Ibu bisa langsung menuju ke bagian achievement. Nah, di dalam bagian achievement, itu nanti di bagian atas, nah ini ada pilihan redeem your code now. Nah, itu Bapak Ibu bisa diklik redeem your code now. Dan masukkan kode yang saya bagikan di kolom chat ya Bapak Ibu, dan kemudian nanti di-redeem. Nah, pada dasarnya sesi webinar ini juga sekaligus memperkenalkan kepada Bapak Ibu terkait adanya Massive Open Online Course yang disediakan oleh Microsoft, yang mana Bapak Ibu bisa manfaatkan untuk meningkatkan literasi digital Bapak Ibu, di mana semua kursus-kursusnya bersifat gratis, dan di sana nanti akan ada tersedia ketika Bapak Ibu selesai mengikuti kursus, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan badges dan juga sertifikat yang nanti Bapak Ibu barangkali bisa klaim untuk menunjang karir Bapak Ibu selaku pendidik. Begitu. Begitu ya Bapak Ibu ya untuk redeem code-nya. Begitu ya, sudah jelas ya. Nanti kalau misalkan masih belum jelas, nanti Bapak Ibu bisa lihat rekamannya lagi ya setelah sesi webinar pada sore hari ini. Nah, itu adalah yang di layar adalah tampilan tampilan sertifikat yang diberikan langsung oleh Microsoft kepada Bapak Ibu, yang mana nanti Bapak Ibu bisa print atau cetak untuk kemudian dimanfaatkan untuk kebutuhan administratif untuk peningkatan karir Bapak Ibu semuanya. Gitu. Oke, cukup ya Bapak Ibu untuk redeem code. Kemudian untuk redeem code dan daftar harinya nanti saya share lagi ya Bapak Ibu ya. Oke, silakan Bapak Ibu yang lainnya apabila ada pertanyaan, silahkan disampaikan atau mungkin Mas Rinaldi bisa lanjut ke materi selanjutnya, Mas Rinaldi. Oke, cek. Oke, saya lanjutkan sedikit lagi Bapak Ibu. Kita udah praktek banyak ya dari tadi, dan saya coba lanjutkan sedikit lagi untuk materi kita. Nah, sekarang saya mau menjelaskan tentang AI in education ya. AI dalam dunia pendidikan ini. Apa sih peran AI dalam dunia pendidikan saat ini, khususnya sebagai seorang guru ya. Yang pertama, kita bisa melakukan adaptasi pembelajaran Bapak Ibu. Jadi AI sekarang itu bisa mengukur tingkat pemahaman siswa dan menyusun materi sesuai dengan tingkat pemahaman mereka masing-masing. Kita juga bisa melakukan personalisasi pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran yang ada, melakukan evaluasi secara otomatis, menganalisis data pendidikan, asisten pendidikan, bahkan sampai ke pengembangan keterampilan siswa. Ya, banyak sekali sebenarnya Bapak Ibu yang bisa kita manfaatkan, bukan hanya di ChatGPT atau di Copilot atau di Image Creator saja, tapi di layanan-layanan Microsoft yang lain sekarang sebenarnya sudah ada. Ya. Tapi mungkin nggak bisa kita jelaskan satu-satu, oh di Word adanya di mana saja, PowerPoint adanya di mana saja. Mungkin di sesi yang terpisah kita akan coba bahas hal itu, gitu ya. Nah,
yang tadi sempat saya bilang Bapak Ibu sekalian bahwa AI ini juga bisa digunakan untuk pencarian informasi gitu ya. Makanya tadi saya sempat mencontohkan Bapak Ibu di dalam Bing Chat ya. Kalau misalnya kita menggunakan Copilot gitu ya, kita menggunakan Copilot itu biasanya Bapak Ibu sumber dari informasi yang dihasilkan itu tertera gitu ya. Contohnya saya tadi buatkan soal matematika gitu ya. Buatkan soal matematika sebanyak berapa soal gitu ya. Maka kalau misalnya kita membuat di Bing Chat atau di Copilot sekarang namanya, itu dia menyertakan sumbernya dari mana. Ya, dia menyertakan sumbernya dari mana. Tapi kalau misalnya kita menggunakan ChatGPT, dia tidak menyertakan sumber informasi. Jadi mungkin ini menjadi salah satu opsi juga ya bagi Bapak Ibu yang mungkin kami perlu sumbernya dari mana, Pak, gitu ya. Maka nanti Bapak Ibu bisa untuk menggunakan Copilot saja. Nah, tapi mungkin ada batasannya Bapak Ibu. Batasannya adalah kalau misalnya kita menggunakan Copilot ini atau Bing Chat ini, maka nanti informasinya hanya dari website-website saja. Sedangkan dari buku, repositori, baik repositori publik maupun nanti dari private, itu tidak disertakan seperti itu. Jadi bisa ditimbang-timbang gitu ya, kira-kira yang cocok yang mana gitu. Jadi ini bisa kita klik ya, arahnya kemana, perginya kemana. Ini contohnya ya, saya klik, nah perginya ke sini ternyata gitu ya. Jadi dia menentukan langsung ke bagian ini sumbernya dari mana soalnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan ChatGPT itu nggak ada untuk sumber informasinya. Maka kita mungkin nanti Bapak Ibu bisa sebagai pertanggungjawaban ya kira-kira soalnya ini dari mana kalau dapat informasi ya. Tapi kalau misalnya untuk soal sih seharusnya tanpa tanpa sumber itu juga bisa kita verifikasi sendiri kan seperti itu. Oke. Nah, ini ada pertanyaan dari Ibu Haifani. Mohon izin bertanya, bagaimana kalau anak didik kita juga menggunakan ChatGPT untuk menjawab pertanyaan dari gurunya? Apakah bisa kita membedakannya atau bagaimana cara mengantisipasinya? Sebenarnya bisa Bapak Ibu ya. Ya. Kalau misalnya Bapak Ibu contohnya kita itu nanti siswa kita menggunakan ChatGPT gitu ya. Maka bagaimana cara kita nanti mengecek? Sebenarnya sekarang sudah banyak alat-alat ya, tapi saya karena nggak di endorse untuk itu. Nanti coba cari aja ya, cek keaslian ChatGPT gitu. Nah itu ada alatnya. Nanti Bapak Ibu bisa masukkan jawaban siswa di sana, gitu ya. Tapi tentunya kalau misalnya jawabannya yang bersifat esai Bapak Ibu, yang mungkin jawabannya panjang, penjelasannya itu bisa kita cek. Tapi kalau misalnya untuk soal yang mungkin jawabannya seperti itu, seperti yang tadi gitu ya, maka nanti kita nggak bisa ngecek itu mereka itu menggunakan ChatGPT atau tidak gitu ya. Jadi kita bisa menyesuaikan nanti kira-kira ya. Kalau misalnya soal kita ada soal esai dan siswa kita nanti menggunakan ChatGPT, kita bisa ngecek langsung ya. Banyak sekarang alat-alatnya yang bisa kita gunakan, cari saja cek keaslian ChatGPT gitu. Nanti bisa deteksi kira-kira berapa persen yang dia gunakan untuk di ChatGPT-nya. Ya. Tapi kalau misalnya soalnya adalah contohnya adalah opsional seperti tadi pilihan ganda, maka kita nggak punya opsi untuk mengecek jawaban mereka. Paling biasanya kalau saya biasanya kayak gini Bapak Ibu. Supaya mereka tidak menggunakan itu ya, tidak menggunakan ChatGPT, biasanya kami akan mencoba untuk kalau misalnya pakai komputer ya, akan dibuat komputernya nggak bisa buka halaman yang lain. Ada namanya take a test kalau di Windows ya, take a test. Ya. Nanti bisa dicoba namanya take a test. Itu bisa kita atur nanti supaya tidak bisa beralih-alih window ya. Atau juga bisa waktu pengerjaannya itu cukup dengan soalnya, jangan terlalu lama ya. Karena nanti kalau terlalu lama, karena copy paste jawaban tuh lama prosesnya Bapak Ibu ya. Jadi belum tentu juga nanti yang dihasilkan juga benar gitu. Jadi nanti bisa coba untuk waktunya disesuaikan. Biasanya saya kalau di mahasiswa khususnya, saya biasanya di mahasiswa soalnya ada 50, waktunya cuma 60 menit. Ya, jadi mereka tuh satu soal itu paling cuma 1 menit berapa detik gitu ya.
Untuk memastikan saja, ya mereka tidak menggunakan ChatGPT. Tapi kalau misalnya lebih dari itu untuk sekarang memang belum bisa. Tapi ke depannya saya lihat di Microsoft Teams nanti akan ada itu, Pak Ibu. Kita bisa ngecek nanti untuk jawaban siswa itu di Microsoft Teams ya. Jawaban mereka itu menggunakan ChatGPT atau tidak, atau orisinalitasnya bagaimana, kayak gitu ya. Kedepannya mungkin saya lihat akan ada fitur yang seperti itu. Kita tunggu saja untuk update terbarunya seperti itu, Bu Haifani ya. Oke, Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini, mungkin kalau dari saya Bapak Ibu yang terakhir ya, yang terakhir dari saya sebelum nanti kita tutup materinya dan saya buka sesi tanya jawab yang terakhir, ada beberapa alat yang bisa kita gunakan untuk inklusi ya, atau mencoba untuk memberikan pengalaman belajar yang sama bagi siswa-siswi kita yang membutuhkan kebutuhan, yang membutuhkan beberapa kebutuhan lebih dari siswa yang lainnya. Contohnya di meeting. Di meeting ini kita bisa menggunakan speech to text transcription and captioning. Nah, ini sering saya gunakan Bapak Ibu ketika saya meeting dengan orang dari luar negeri. Kadang kan kalau kita meeting dengan orang luar negeri itu atau dengan guru dari luar negeri, mereka kan omongannya berbicaranya cepat ya. Walaupun sebenarnya kita bisa paham tapi agak susah ketika mungkin dibandingkan dengan kita melihat tulisannya langsung gitu ya. Nah, biasanya saya akan nyalakan ini di Microsoft Teams sudah ada, silakan nanti dicek. Jadi nanti setiap mereka berbicara akan ada tulisannya dan kita bisa lebih cepat memahaminya. Ini yang pertama. Yang kedua, membaca konten di Microsoft seperti Outlook dan Microsoft Edge dan PowerPoint ini juga sudah ada, namanya text to speech ya. Di Edge ini ada. Cuma mungkin di lain waktu kita coba praktek ya. Jadi dia bisa membaca tulisan kita, kita tinggal mendengarkan biasanya. Yang ketiga ada komunikasi, kita bisa menggunakan Microsoft Translator untuk mendukung ya ucapan ke ucapan gitu, contohnya dari bahasa A ke bahasa B, ucapan ke tulisan, atau pengenalan karakter atau optical character recognition. Ada tulisan di gambar, kita kenali bagaimana bentuknya. Yang selanjutnya ada di kontrol perangkat, ada di Xbox dan di Windows juga. Gambar ya, kita bisa untuk di Microsoft Edge dan PowerPoint ini menyertakan caption secara otomatis. Jadi kita ada gambar buat caption otomatis, itu bisa nanti di PowerPoint biasanya sering saya gunakan. Dan di analisis data di Microsoft Teams ini fitur yang baru ada 2 tahunan ini, yaitu fitur Insight ya, yang mana nanti bisa memberikan tampilan sekilas kira-kira siapa siswa kita yang teraktif, aktifnya di jam berapa, siapa yang tidak hadir di kelas, siapa yang tidak pernah buka grup, itu kelihatan semua gitu ya, atau buka kelas di Microsoft Teams itu kelihatan semua di analisis data. Mungkin di topik selanjutnya, mungkin kalau ada di formulir ada apa topik yang menarik selanjutnya, mungkin Bapak Ibu bisa isi juga ini yang untuk analisis data di Microsoft Teams ya, seperti itu. Dan yang paling penting Bapak Ibu adalah AI yang bertanggung jawab ya. Ada 6 konsep AI yang bertanggung jawab: fairness ya, keadilan, reliability and safety ya, bagaimana keamanan, privacy and security, bagaimana privasinya, inclusiveness, bagaimana nanti inklusinya, yang semua itu dibangun di atas transparansi dan juga akuntabilitas gitu ya. Ini 6 prinsip yang selalu dipegang oleh Microsoft, bahkan yang peraturan yang baru keluar atau dari Kementerian Kominfo ya, itu kan ada sekarang baru saja keluar Bapak Ibu tentang AI, penggunaan AI dan sejenisnya. Sebenarnya itu sudah mencakup di 6 prinsip AI yang bertanggung jawab dari Microsoft ini, seperti itu. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian dari materi yang sudah saya sampaikan tadi. Bapak Ibu nanti bisa melihat rekaman kami di YouTube Mari Belajar atau di di websitenya Mari Belajar, seperti itu. Saya kembalikan kepada Mbak Ning untuk sesi tanya jawab jika ada yang mau bertanya. Silakan Mbak Ning. Oke, terima kasih banyak Mas Rinaldi atas paparannya. Bapak Ibu mungkin bisa berikan applause secara virtual kepada Mas Rinaldi yang telah memberikan paparan secara detail sehingga pada hari ini kita sama-sama belajar dan memperoleh insight baru atau wawasan baru terkait artificial intelligence, yang mana harapannya nanti dapat lebih memberdayakan, lebih memudahkan Bapak Ibu selaku pendidik. Nah, silakan Bapak Ibu apabila ada pertanyaan terkait materi yang disampaikan pada hari ini yang barangkali masih menggelitik bagi Bapak Ibu begitu ya, terkait materi yang dipaparkan, apakah ada
ada hal lain yang kira-kira masih bisa ditanyain lagi begitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu bisa gunakan fitur chat ataupun juga bisa memanfaatkan fitur mikrofonnya, namun mungkin bisa raise hand terlebih dahulu sehingga nanti saya dapat mempersilahkan Bapak Ibu untuk bisa mengaktifkan mikrofonnya begitu. Silakan Bapak Ibu, kami masih ada waktu 1 menit gitu ya untuk Bapak Ibu mengajukan pertanyaan karena tadi sudah cukup banyak sesi tanya jawab. Oke, sepertinya masih belum ada, sehingga Bapak Ibu mungkin untuk mengabadikan sesi bersama kita pada sore hari ini, mohon berkenan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya untuk nanti dapat kami capture, dan mungkin nanti Bapak Ibu juga bisa gunakan juga untuk berbagi di sosial media bahwa hari ini telah belajar banyak terkait ChatGPT, not only ChatGPT sih ya Bapak Ibu, terkait AI begitu ya, tepatnya terkait artificial intelligence yang mana manfaatnya sangat banyak sekali. Nah, silakan Bapak Ibu bisa aktifkan kameranya sebentar untuk nanti saya capture begitu bersama, dan nanti Bapak Ibu mungkin juga bisa, barangkali Bapak Ibu ada yang main Instagram gitu ya, nanti jangan lupa follow Instagramnya Mari Belajar juga, dan juga nanti rekamannya Bapak Ibu akan tersedia di YouTube. Nah, sehingga Bapak Ibu mungkin bisa juga subscribe channel YouTube Mari Belajar, dan nanti juga Bapak Ibu sebagai alternatif juga bisa akses melalui website Mari Belajar di maribelajar.co.id. Oke, silakan Bapak Ibu, saya tunggu beberapa detik lagi begitu ya, mengingat ini cukup banyak, ada sekitar 42, tapi yang masih on cam masih belum banyak nampaknya. Oke, saya tunggu beberapa detik lagi aja. Oke, sepertinya sudah cukup ya Bapak Ibu, karena kami harus ada meeting selanjutnya, jadi mungkin saya cukupkan aja ya. Silakan Bapak Ibu menghadap kameranya masing-masing dan senyum bersama dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, silahkan. Sekali lagi Bapak Ibu, saya ingin coba aktifkan together mode meskipun kita berjauhan. Semoga kita tetap bisa kelihatan bersamaan pada sesi hari ini. Barangkali di lain kesempatan secara daring nanti kita berjumpa dan mungkin bisa saling sapa. Oke, silakan menghadap kameranya masing-masing dan senyum bersama kembali. 1, 2, 3, silahkan. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya pada hari ini. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu dan tentunya memudahkan peran Bapak Ibu sebagai pendidik. Dan saya ingatkan kembali Bapak Ibu untuk tidak lupa memberikan presensinya pada hari ini dan juga redeem code-nya melalui tautan yang telah kami bagikan pada kolom chat yang ada. Kurang lebihnya kami mohon maaf pada sesi sore hari ini. Sampai jumpa pada webinar kami selanjutnya. Terima kasih, selamat sore. Sampai jumpa di lain waktu Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih.